ketahuilah bahwa di zaman ini telah digambarkan oleh Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang-orang yang berpegang kepada sunnah akan mendapat olokan dan akan mendapatkan istihza, ejekan. Maka disebutkan di dalam hadis yang datang dari berbagai sahabat, seperti diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Ibnu Lahiyah an Abi Yunus an Abi Hurairah, sayati zamanun al-mutamassik bidinihi kal qabid anil jamrah. Maka akan datang suatu zaman, kata Nabi kita, yang mana orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya, maka dia akan sengsara, dia akan menderita. Penderitaannya itu bagaikan memegang batu bara di tangannya. Jika dia pegang akan terbakar tangannya dengan olok-olokan, dengan istihza dari kaum muslimin yang tidak memahami sunnah ataupun memusuhi sunnah. Maka jika dia pegang akan terbakar tangannya, dan jika dia lempar maka akan hilang agamanya. Hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Ibnu Lahiyah, dan dia adalah Abdullah Ibnu Lahiyah Al-Misri, yang mana rawi ini dhaif karena hafalannya rusak, terutama setelah terbakar maktabahnya. Namun datang jalan yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalan Umar Ibnu Syakir an Anas Ibn Malik, yang lafadznya sama, sayati zamanun, akan datang suatu zaman al-mutamassiku bidinih kal qabid anil jamr. Orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya bagaikan memegang batu bara api yang panas. Maka hadis ini pun sanadnya dhaif dikarenakan Umar Ibnu Syakir hafalannya rusak dari Anas. Maka di sana ada jalan-jalan yang lain datang dari Abdullah bin Mas'ud, dan diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Tha'labah Al-Khashani, yang semua riwayat-riwayatnya tidak lekang dari kedhaifan. Maka bisa naik hadis ini kepada derajat paling sedikit hasan li ghairi ataupun sahih li ghairi. Dan hadis ini masyhur disahihkan oleh para ulama seperti Asy-Syaikh Al-Albani di As-Silsilah As-Sahihah, dan juga Syekh kami Mukbil di fatwa-fatwanya, dan para ulama sebelum mereka berdua. Maka hadis ini hadis yang sahih. Maka dari hadis ini menjadikan gambaran bagi kita bahwa di zaman sekarang ini, di zaman al-ghuraba, di mana agama ini menjadi aneh, seperti keanehan di saat agama ini datang, seperti diriwayatkan di Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Bada al-Islamu ghariba wa sayaudu ghariba, fatuba lil ghuraba." Maka agama Islam ini datang dalam keadaan stranger, keterasingan di kalangan orang-orang kafir musyrik Quraisy, yang mana mereka terasing dari tauhid, terasing dari adab akhlak yang mulia. Mereka hidup dengan kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah, dan hidup dalam keadaan jahiliyah, tidak mempunyai akhlak yang mulia. Datang Islam dengan tauhid, datang Islam dengan kemuliaan, yang mengajak kepada akhlak-akhlak yang mulia, husnul khuluq. Maka aneh bagi mereka agama yang baru. Dan kata Nabi, wasayaudu ghariba, dan kelak agama ini pun akan menjadi aneh. Namun anehnya bagaimana? Aneh di kalangan kaum muslimin itu sendiri. Itu yang menjadi perkara bagi kita, di mana kita semuanya kaum muslimin. Di saat orang melaksanakan sholat dengan sandal, aneh. Di saat manusia kaum muslimin menaikkan pakaiannya di atas mata kaki untuk laki-laki, aneh, kebanjiran. Di saat laki-laki memanjangkan jenggot, aneh, seperti kambing. Di saat perempuan menutup hijab dengan cadar,
dikatakan ninja dan sebagainya, maka sangat miris keanehan yang terjadi. Padahal mereka semuanya mengaku notabene kaum muslimin. Ini dikarenakan kejahilan mereka, kebodohan mereka kepada ilmu syar'i, sehingga yang sunnah dianggap bid'ah dan yang bid'ah dianggap lebih baik, dianggap istihsan fiddin, sehingga lahirlah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik ala mereka.